Welcome to our channel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Riak Sabda edisi Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Sebagai manusia, kita memiliki banyak kecenderungan-kecenderungan dan juga menjadi bagian dari kodrat kita yang juga membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Kecenderungan-kecenderungan itu seperti misalnya tentang kita itu memerlukan orang lain dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut sebagai makhluk sosial. Tetapi di lain pihak, kita juga memiliki kecenderungan yang sangat menekankan ego pribadi kita, sehingga muncullah sikap yang namanya individualis, mementingkan diri sendiri. Sehingga efeknya juga kita itu mengejar hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri, keselamatan diri kita sendiri, yang kadang-kadang juga bisa dengan tega untuk mengorbankan orang lain demi ego tadi itu. Dan sebagai orang Katolik, kita setelah dibaptis tentunya menjadi satu komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dengan dibaptis ini, itu juga tidak menghilangkan kecenderungan-kecenderungan tadi. Baik itu yang masalah ego ataupun juga sikap kita yang memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Itu kembali lagi kepada kita untuk mengolahnya. Bagaimana kita menyesuaikan diri kita sebagai orang-orang yang mau mengikuti teladan Yesus. Nah, pada hari ini kita mendengarkan dalam kitab suci bahwa Yesus mendoakan kita semua supaya kita yang percaya kepadanya dapat menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Bagaimana kita memahami hal ini? Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah mengatakan tentang kecenderungan-kecenderungan. Salah satunya adalah tentang ego. Dalam situasi ini, terkadang kita juga sebagai orang beriman lebih suka mencari aman sendiri, hanya mencari kesempurnaan diri kita sendiri, hanya berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri, supaya kita harapannya sih untuk dapat masuk surga. Tetapi apakah tindakan itu sudah sepenuhnya benar atau tidak? Itu menjadi suatu persoalan atau pertanyaan besar dalam iman kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teladan Yesus hari ini, kita hendak diajarkan bagaimana kita juga membuka hati kita untuk bukan saja kita berbagi kasih itu hanya bersifat material saja, yang bersifat fisik yang dapat kelihatan, tetapi juga hal-hal yang bersifat rohani. Seperti apa contohnya? Yaitu adalah dengan mendoakan orang lain, sama seperti yang Yesus lakukan, mendoakan kita supaya kita semua bersatu menjadi orang-orang yang sungguh kuat dalam iman dan tetap teguh percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita membuka hati kita dan juga membuat teladan Yesus tadi itu menjadi nyata dalam kehidupan kita? Banyak sekali. Misalnya apa? Misalnya kalau kita juga mau intensikan orang lain dalam Ekaristi, kita bawa dalam doa-doa pribadi kita. Kita juga bisa bawa dalam devosi atau novena. Dan kita juga yang paling sangat tampak sekali adalah kita mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, baik itu misalnya doa arwah, doa syukuran, doa ulang tahun, dan semua doa-doa yang diadakan bersama, baik di kring, di lingkungan, dalam paroki, ataupun juga di stasi-stasi, atau juga kita membuka diri untuk terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan doa. Saya kira itulah yang dapat menjadi cara kita untuk meneladani Yesus hari ini, sehingga kita semua benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sungguh berusaha terus-menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menyertai niat-niat baik kita ini. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.